Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Iwayan Sukarnayaso, SKH MSI, dosen yang mengajar pada stase reproduksi dan kebidanan pada program profesi dokter hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Stase reproduksi dan kebidanan terdiri dari 4 SKS yang mengulas tentang fisiologi reproduksi pada hewan, mengulas tentang inseminasi buatan pada ternak dan unggas, mengulas tentang diagnosa kebuntingan, mengulas tentang penanganan kelahiran dan penanganan distokia, serta mengulas tentang gangguan reproduksi. Capaian pembelajaran pada stase reproduksi dan kebidanan ini adalah mahasiswa mampu menentukan status reproduksi pada ternak, mahasiswa mampu melakukan analisis semen pada ternak dan unggas, mahasiswa mampu melakukan diagnosa kebuntingan, mahasiswa mampu melakukan penanganan kelahiran dan penanganan distokia, serta mahasiswa mampu melakukan diagnosa gangguan reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi. Adapun aspek penilaian pada stase reproduksi dan kebidanan meliputi aspek kognitif melalui tes secara lisan maupun tertulis, kemudian aspek keterampilan melalui keterampilan dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik di laboratorium maupun di lapangan, serta melalui hasil-hasil karya mahasiswa dalam project based learning, serta sikap dan perilaku selama mengikuti kegiatan di stase reproduksi baik di lapangan maupun di laboratorium menjadi aspek penilaian yang penting. Jadi marilah kita sekarang melihat kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Siang hari ini kita akan melakukan tatap muka dengan materi diagnosa kebuntingan dengan palpasi rektal. Materi ini merupakan salah satu bagian dari blok reproduksi dan kebidanan di program studi program profesi dokter hewan. Sebelum dimulai, ya, izinkan saya menyampaikan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Hewan Iwayan Sukarnayaso, SKH MSI, yang merupakan salah satu pengajar pada bidang reproduksi dan kebidanan di program profesi dokter hewan, yang akan memberikan tentang diagnosa kebuntingan dengan metode palpasi rektal ini. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita melakukan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita semua berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan adik-adik duduk. Jadi materi ini, ya, adalah materi yang sangat penting dalam bidang reproduksi dan kebidanan. Ya. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah agar nanti adik-adik setelah mendapatkan materi ini bisa melakukan tindakan diagnosa kebuntingan, khususnya dengan cara palpasi rektal. Jadi ini cara yang umum kita lakukan dengan cara palpasi rektal. Kemudian yang akan menjadi penilaian nanti dalam materi ini adalah satu, sikap tetap, ya, sikap adik-adik tetap menjadi penilaian, ya, keaktifan di dalam kelas, ya, keaktifan di dalam melakukan tatap muka maupun praktikum. Kemudian
juga dari kemampuan adik-adik nanti pada saat ujian akhir, ya, ujian akhir di stase ini atau di blok reproduksi dan kebidanan. Kemudian juga dinilai dari praktikum dan project base yang adik buat. Jadi dari video praktikum yang adik buat, ya. Jadi itu juga menjadi penilaian bagi kita, ya. Dan penugasan lain misalnya tentang review jurnal yang terkait dengan diagnosa kebuntingan, ya, itu. Next, kita lanjutkan. Jadi definisi dari diagnosa kebuntingan adalah cara untuk menentukan bunting atau tidaknya hewan. Apakah hewan itu bunting atau tidak. Kemudian tujuannya adalah untuk menentukan bunting atau tidaknya hewan yang telah dikawinkan, baik dengan cara inseminasi buatan atau IB, kawin alam, maupun dengan transfer embrio. Nah, jadi kemudian saya lanjutkan saja. Nah, manfaatnya adalah optimalisasi waktu perkawinan. Kemudian identifikasi sapi yang infertil. Kemudian membantu manajemen peternakan yang ekonomis. Kemudian metode apa yang dilakukan untuk melakukan diagnosa kebuntingan ini? Metodenya yang pertama adalah palpasi atau eksplorasi rektal untuk menentukan apakah ada perubahan atau tidak pada uterusnya atau organ-organ yang terkait dengan uterus. Kemudian pemeriksaan PAG darah. Nah, dua pemeriksaan ini, ya, tidak sesederhana palpasi rektal. Mengapa? Karena kedua pemeriksaan ini memerlukan tindakan pengambilan darah. Kemudian USG. Setelah itu ada pemeriksaan USG, ultrasonografi. Jadi dewasa ini, ya, tidak hanya USG pada hewan kecil, tetapi pada hewan besar seperti sapi juga dilakukan USG untuk menentukan bunting atau tidak. Kapan ini bisa digunakan USG ini? USG ini umumnya bisa digunakan ketika umur 35 hari. Tetapi alatnya ini cukup mahal. Kemudian pemeriksaan urin. Jadi metode palpasi rektal ini yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi metode palpasi rektal ini adalah suatu pemeriksaan melalui eksplorasi atau palpasi, ya, rektum, ya, atau melalui rektum untuk memeriksa kebuntingan, ya, gangguan reproduksi ataupun juga untuk bisa aplikasi teknologi reproduksi. Yang sekarang metode palpasi rektal ini akan kita gunakan untuk pemeriksaan kebuntingan. Ini salah satu dokumentasi saya ketika melakukan palpasi rektal langsung di kandang ternaknya, di kandang milik peternak. Ini murni melakukan diagnosa kebuntingan. Ini saya lakukan di sebuah kandang peternak di desa Sobangan Lumui, milik salah satu peternak di sana, ya, milik Pak Mangku, ya. Ya, saya diminta untuk melakukan diagnosa kebuntingan karena setelah 3 bulan dikawinkan, ya, tidak muncul tanda estrus lagi, ya, tetapi juga tidak terlihat adanya tanda-tanda kebuntingan dari tubuh luarnya, seperti itu. Sehingga peternak tersebut meminta saya untuk melakukan tindakan diagnosa kebuntingan pada saat itu. Ini dilakukan langsung di kandang ternaknya tanpa kandang jepit. Kenapa bisa dilakukan? Karena satu, kandang ternaknya memang agak kecil, kedua, sapinya memang jinak, ya, tidak begitu beringat. Kita lanjut. Jadi apa keunggulan dari metode palpasi rektal ini? Metode palpasi rektal ini bisa dilakukan mulai kebuntingan umur 45 hari. Kemudian memerlukan keterampilan khusus. Kemudian tidak memerlukan alat canggih.
Karena adik-adik hanya menggunakan tangan dengan dilindungi oleh selop tangan plastik atau glove plastik. Kemudian bisa langsung dilakukan di kandang ternak maupun kandang jepit. Nah, seperti tadi itu saya langsung lakukan di kandang ternak karena sapinya memang tidak. Selanjutnya, nah, ini adalah tahapan-tahapan palpasi rektal. Jadi yang pertama, tahapan persiapan. Kemudian setelah tahapan persiapan, ada tahapan pemasukan tangan. Kemudian yang ketiga, ada tahap palpasi. Nah, tahap palpasi ini tangan adik-adik sudah berada di dalam rektum. Sedangkan tahap pemasukan itu adalah antara akhir tahap persiapan dengan tahap pemasukan tangan. Kemudian yang terakhir adalah penarikan tangan. Tahap persiapan. Apa yang perlu adik-adik lakukan pada tahap persiapan ini? Jadi pada tahap persiapan ini adalah persiapan pertama diri kita. Pastikan tangan kiri khususnya tangan kiri adik-adik tidak memakai aksesoris. Kemudian pastikan kuku tangan kiri adik-adik itu pendek dan rapi. Kemudian siapkan sarung tangan plastik khusus untuk palpasi rektal atau IB. Kemudian siapkan air dalam ember atau ada sumber air yang mengalir. Tujuannya untuk apa air ini? Jadi untuk melumasi nanti tangan adik-adik. Untuk melumasi sarung tangan itu. Kemudian siapkan pelumas tangan. Pelumas tangan itu bisa menggunakan gel, bisa menggunakan vaselin, bisa menggunakan sabun bayi. Jadi ketiga ini bisa digunakan. Kemudian, nah ini masukkan sapi ke dalam kandang jepit. Kemudian, nah ini apabila sapi cukup jenak bisa dilakukan di kandang. Seperti yang saya lakukan tadi. Itu saya lakukan karena sapinya jinak. Kemudian tahap pemasukan tangan. Pada tahap ini adik-adik harus sudah memakai sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan plastik sudah dimasukkan ke tangan kiri. Kemudian sarung ini pertama diisi dulu air. Setelah basah, baru adik-adik ambilkan sabun. Ambilkan sabun adik-adik. Ambilkan sabun, ya. Posisikan diri berada di belakang sapi yang akan dilakukan palpasi rektal dengan ekornya dipegang. Posisi adik-adik begini. Nanti tangannya yang satu masuk. Ya. Nah, ketika adik-adik sudah berada di belakangnya dan ekornya sudah terpegang, kemudian kuncupkan tangan adik-adik. Bagaimana menguncupkan tangan? Seperti ini. Baru kemudian pelan-pelan dimasukkan ke dalam anusnya. Ya. Kemudian setelah masuk ke dalam rektum, setelah tangan adik-adik ini masuk ke dalam rektum, biarkan dulu tangan adik-adik beberapa saat. Untuk apa? Untuk beradaptasi dengan kondisi rektumnya, karena ini ada benda asing masuk. Jadi itu. Nah, kemudian saya masuk ke tahap berikutnya. Ya. Tahap berikutnya adalah tahap palpasi. Ini tahap palpasi ini, tangan sudah bisa melakukan eksplorasi. Bila tangan berada di dalam rektum, ya lakukan palpasi pertama pada serviks. Kenapa serviks? Adik-adik yang tahu kenapa serviks pertama yang diambil kira-kira? Yoga tahu yoga? Kenapa serviks yang diambil pertama? Mungkin dikarenakan di serviks itu ada tulang rawan yang bisa identifikasikan bahwa kita sudah benar memegang area serviks. Ya, karena serviks ini ada tulang rawannya sehingga dia akan lebih keras dari organ lainnya. Inilah organ yang paling keras di dalam. Jadi ketika serviks ini sudah ditemukan, oh ini mulai organ reproduksinya. Kemudian setelah itu pelan-pelan perlahan tangan adik-adik ke depan, perlahan ke depan ya. Jadi perlahan ke depan adik-adik tangannya bisa memfiksasi bipul karsio. Kemudian ketika bipul karsio sudah didapat, bisa difiksasi dengan jari tengah tangan kiri adik-adik.
tekuk begini. Kemudian apa yang harus adik-adik pastikan? Pastikan perubahan ukuran, bentuk, ya, konsistensi uterus, ovarium, serta pembuluh darah. Kenapa penting menentukan perubahan ukuran ini? Karena kalau misalnya sapi tersebut mengalami bunting, ya, di umur kebuntingan muda, ya, 45 hari atau 40 hari, ya, karena uterusnya belum membesar dengan baik, terutama sapi Bali sebelum umur 45 itu, yang adik-adik temukan adalah pembesaran ukuran ovarium, di mana CL-nya akan membesar. Nah, itu. Kemudian adik-adik akan merasakan perubahan bentuk. Ketika misalnya sudah bunting, bentuk ovariumnya membesar. Ovarium membesar, kemudian ininya juga membesar, uterusnya membesar. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah mana? Pembuluh darah yang saya maksud adalah arteri uterina mediana. Ya, itu yang membesar. Nah, pada sapi bunting akan teraba adanya physical amnion, membran slip fetus, bahkan pada yang sudah kebuntingan di atas 7 bulan akan ada fetus, ya, seperti itu. Next, nah, ini. Kemudian tahap penarikan tangan. Setelah selesai dilakukan, ya, keluarkan tangan secara perlahan dari rektum. Rektum berkontraksi karena mungkin akan ada sisa-sisa sabun yang akan dikeluarkan, biarkan. Nah, perhatikan adanya darah, ya, ya. Feses, lendir itu perhatikan. Kalau misalnya ada darah, berarti kemungkinan kita terlalu meremas-remas. Nah, ini sering terjadi pada yang baru belajar. Setelah itu, adik-adik lepaskan sarung tangan, bersihkan anusnya, bisa dengan air atau tisu. Nah, itu. Kita sekarang lihat bagaimana ciri-ciri umur kebuntingan 45 hari. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai mengecek di 45 hari, 60 hari, ya, 90 hari atau 3 bulan, umur kebuntingan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan yang terakhir umur 7 bulan sampai 9 bulan. Nah, terutama di daerah bifurcatio uteri. Kemudian terjadi corpus luteum gravitatum, jadi corpus luteumnya kita rasakan membesar. Seperti itu, ya. Sekarang ini umur kebuntingan 60 hari. Ini umur kebuntingan 60 hari. Corpus luteumnya sulit ditemukan. Mengapa sulit ditemukan? Terutama pada bagian sebelah yang ada pertumbuhan fetusnya. Kenapa? Karena uterusnya mulai membesar dan kedudukan cervixnya bergeser ke depan. Kemudian kantong amnion sebesar, ya, 5 jari, ya, itu kantong amnionnya. Nah, lanjut, ini umur kebuntingan 90 hari. Kemudian kornua bunting itu sebesar betis atau kaki orang dewasa. Itu sudah membesar sekali. Kotiledonnya mulai teraba. Ini umur kebuntingan 90 hari. Kalau di perabaan di gambar kan seperti itu terlihat. Tangannya ini masuk di rektum. Ini sudah masuk, ya. Kornua ini sudah masuk, ya, ke kapuk abdomen. Sedangkan di sini yang saya tanda merah ini di tangan ini kapuk pelvisnya, ini sudah pelvis. Ini sakronya. Ini batasnya, ini pelvisnya. Ini terus. Itu, ya. Itu adik. Kita lihat, ya. Kalau dari penampang ilustrasi depannya seperti itu. Jadi dia ini sudah ke abdomen. Jadi satu yang besar, yang satu. Nah, itu, ya. Kita lihat sekarang umur kebuntingan 4 bulan. Bagaimana? Jadi di umur kebuntingan 4 bulan yang kita rasakan cervix di bagian bawah berada di bagian bawah osteum pubis.
Kemudian kotyledon sebesar ibu jari. Nah, yang terakhir ya, arteri uterina mediana mulai berdenyut. Jadi mulai yang ada denyutan-denyutan. Pada beberapa case ya, pada beberapa kejadian 3 bulan lebih, 3,5 bulan sudah mulai ada. Umumnya 4 bulan sudah kita rasakan. Kenapa di umur umur 4 bulan ini mulai bisa dirasakan ini? Arteri uterina mediana ini berdenyut. Kenapa? Sipa mungkin tahu. Kenapa Sipa kira-kira? Di umur kebuntingan 4 bulan ini sudah ada jantung fetus yang berkembang. Ya, jadi di umur kebuntingan 4 bulan ini jantung fetus sudah mulai berkembang. Sehingga bisa dirasakan adanya arteri uterina mediana ini. Jadi sebelum itu jantungnya belum berkembang. Ya, umur kebuntingan 5 bulan. Ya, lebih dirasakan lagi ya, lebih berdesir. Kemudian kotyledon lebih besar dari ibu jari kaki. Jadi seperti itu. Ini umur kebuntingan 5 bulan. Ya. Kemudian kita lihat yang umur kebuntingan 6 bulan. Nah, ini umur kebuntingan 6 bulan. Pada umur kebuntingan 6 bulan ini, ya, umur kebuntingan 6 bulan, plasentumnya ini kira-kira besarnya sebesar buah pala. Itu yang kita rasakan. Dan fetus sudah lebih jauh ke dalam. Jadi sudah jauh masuk ke dalam kapung abdomen. Kalau dilihat dari luar, bagian abdomen sapi atau perut sapi itu sudah mulai menggelendong seperti itu, membesar di umur kebuntingan 6 bulan ini. Kemudian premitus atau deseran daripada arteri uterina mediana ini sudah sangat keras. Kemudian kepala fetus mulai terabah. Jadi umur kebuntingan 6 bulan kepala fetus mulai terabah. Dan kita akan lihat umur kebuntingan 7 sampai 9 bulan itu hampir sama. Hanya terjadi pembesaran fetus saja. Tetapi posisi daripada fetus tetap di kapur abdomen, itu hanya terjadi pembesaran ukuran fetus seperti itu. Kita lihat umur kebuntingan 7 bulan. Sekarang kita lihat umur kebuntingan 7 sampai 9 bulan. Jadi pada umur kebuntingan ini ketika kita melakukan palpasi rektal, bagian kepala fetus akan sudah sangat jelas terambah. Jadi kepalanya sudah mulai terbentuk sempurna ketika umur 7. Sampai 9 bulan hanya pembesaran saja ya, membesar. Kemudian bagian kaki kadang terabah. Kenapa? Karena sudah ada pergerakan. Kenapa ada bahasa kadang terabah? Karena kadang-kadang dia ada penarikan seperti itu. Pas kita melakukan perabahan, kepalanya yang terasa. Jadi seperti itu, kakinya bisa berubah posisi atau kedudukannya. Jadi itu umur kebuntingan 7 sampai 9 bulan. Sekarang kita lihat pada gambarnya. Nah, ini di gambar. Jadi fetus sudah terbentuk sempurna. Jadi anak sapi yang dalam kandungan itu ya, bahasa umumnya sudah seperti itu. Ini slide saya terakhir ya. Sebelum ini apakah adik-adik ada pertanyaan kira-kira? Apa yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan adik-adik. Ya, silahkan. Dok, nama saya Kavira Putri dengan NIM 961/2021. Mungkin saya izin tanya dok, tadi mengapa pakai sabun bayi atau apa ada alasan khususnya mungkin dok? Ya, mengapa pakai sabun bayi ya? Karena sabun bayi ini ya kandungannya lebih lembut ya, kandungan kimianya, sehingga tidak menimbulkan iritasi. Jadi tidak keras dia. Sama dengan adik-adik, misalnya ketika adik-adik kena sabun bayi bandingkan dengan sabun orang dewasa ataupun dengan deterjen, pasti deterjennya yang lebih keras, terasa panas kadang-kadang. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oh ya, silahkan nama dan NIM. Saya perkenalkan sebelumnya dok, saya Diana Tifa dengan lahir 061. Bisa bertanya dok mengenai tadi yang sempat dokter jelaskan kalau misal ada kasus parodi pada saat itu, palpasi rektalnya apakah ada cara khusus tersendiri misalnya saat ini untuk mengatasi? Oke. Bagaimana kalau ada ballooning pada rektum? Kenapa disebut ballooning ya? Jadi ballooning itu maksudnya adalah ketika rektum itu mengembang karena ada benda asing, yaitu ada timbunan gas di dalamnya.
Jadi caranya adalah diamkan tangan adik-adik dulu. Diamkan, biarkan sampai hilang baloningnya. Baru pelan-pelan lakukan lagi. Itu balonnya. Jadi diamkan tangan adik-adik supaya sapinya rileks. Gitu, ya. Saya akan memberikan adik-adik penugasan. Masing-masing grup harus membuat video tentang tata cara palpasi rektal yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan organ reproduksi segar. Jadi buat dulu tata cara yang dilakukan di laboratorium. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan ke lapangan, seperti itu tata caranya. Jadi adik-adik menggunakan organ reproduksi segar dan adik-adik menggunakan tulang pelvis. Nah, jadi adik-adik lakukan itu. Jadi adik-adik buat video. Demikianlah pemaparan materi tentang diagnosa kepentingan menggunakan teknik palpasi rektal siang ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan. Kita akan bertemu pada kuliah atau tatap muka di materi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prabowo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, sebenarnya nama saya Imadi Gusirawan, koordinator kelompok 25C dari Stase Reproduksi dan Kepedanan Veteriner, akan melaksanakan praktikum palpasi rektal untuk melengkapi tugas PJBL dari Dr. Hewan Iwayan Sukarnayase, MSc. Berikut videonya. Dalam video ini, kami mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari kelompok 25C akan membahas mengenai palpasi rektal pada sapi. Kami beranggotakan 5 orang, yakni Anissa Astuti Lestari, Gusti Putu Arnisa Fitri, Imane Agus Wirawan, I Gusti Ngurah Jagat Anong Satria, Jihan Akifah. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum tindakan palpasi rektal, yakni pertama, persiapan alat dan bahan yang terdiri dari glove khusus palpasi rektal, pelumas atau sabun, tulang pelvis sapi, dan organ reproduksi betina. 2. Pemahaman terkait struktur organ reproduksi betina, tersusun atas vagina, serviks. Saat palpasi, teraba seperti cincin dengan konsistensi menyerupai tulang kartilago, corpus uteri atau badan uterus, bifocartio merupakan percabangan antara uterus, cornua uteri, oviduk atau tuba falopi yang terdiri dari ichimus, ampula, dan infundibulum, ovarium yang terdapat folikel dan corpus luteum. 3. Persiapan diri sebelum melakukan palpasi, di mana kuku tidak boleh panjang dan menggunakan aksesoris, serta harus bersih. Fisik harus kuat dan sehat, memiliki pemahaman terkait penyakit dan penanganan terhadap sistem reproduksi betina. Tahapan pelaksanaan palpasi rektal. Pertama, gunakan glove khusus palpasi rektal, lalu lumasi dengan pelumas seperti sabun. Tujuannya sebagai pericin agar tidak melukai dinding rektum. Kemudian, berdiri di belakang sapi dengan posisi badan menyamping, pasang posisi kuda untuk menghindari tendakan dari sapi. Bagian tangan kanan memegang bagian ekor sapi dan tangan kiri dikuncupkan lalu dimasukkan ke rektum. Bila teraba adanya feses, maka feses dikeluarkan terlebih dahulu secara perlahan. Namun bila tidak, lakukan palpasi dengan mengubah tangan dari kuncup menjadi sedikit terbuka dengan menemukan bagian serviks dari sapi, lalu menelusuri bagian bifocartio untuk menemukan bagian cornua uteri dan ovarium. Setelah itu tangan dikuncupkan kembali dan dikeluarkan secara perlahan dari rektum. Sekian video dari kami, terima kasih.